Kalau kita melihat dengan konsep tadi, kemudian kita melihat bagaimana kekayaan Islam, bagaimana kekayaan negeri-negeri kaum muslimin yang begitu luar biasa. Masalahnya tinggal ketakwaan penguasanya. Masalahnya tinggal ketakwaan kita ketika kita mendapatkan amanah untuk menjalankan kekuasaan tadi. Kalau orang itu bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan. Allah akan buka rizki dari berbagai jalan yang tidak disangka-sangka. Islam punya solusi. 14 abad yang lalu, solusi itu telah diterapkan. Dan bagaimana lihat kemakmuran yang begitu luar biasa di negeri kaum muslimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Shadaqallahul 'azim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pergolakan yang terjadi di negeri ini yang juga diikuti di negeri-negeri yang lain terutama di Nepal dipicu oleh masalah ekonomi. Dipicu oleh masalah kesenjangan sosial. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita urai satu demi satu apa yang menjadi penyebab dan bagaimana Islam memberikan solusi agar kita sebagai umat Islam memiliki pedoman dan cara pandang yang tepat di dalam melihat persoalan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang masalah ekonomi yang dibahas di kampus-kampus, di sekolah-sekolah dengan menggunakan teori ekonomi kapitalis, terbukti telah menyengsarakan negeri-negeri kaum muslimin. Masalah ekonomi muncul karena apa yang mereka sebut dengan munculnya masalah karena keterbatasan alat pemuas bernama barang dan jasa. Itu yang dianggap sebagai masalah, di mana kebutuhan manusia dianggap tidak terbatas, sementara barang dan jasanya dianggap terbatas. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika masalah ekonomi dilihat dengan kacamata seperti itu, maka solusinya adalah dengan cara meningkatkan apa yang disebut dengan produksi. Teori ekonomi yang menekankan pada peningkatan produksi ini sudah dianut oleh banyak negara. Dan inilah yang menjadi ciri khas kebijakan atau politik ekonomi kapitalis. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Betulkah alat pemuas yang bernama barang dan jasa itu terbatas sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang dikatakan tidak terbatas? Dan karena kesenjangan itulah maka kemudian memunculkan masalah ekonomi. Mari kita perhatikan. Manusia itu memiliki apa yang disebut dengan basic need, al-hajah al-asasiyah, kebutuhan pokok.
Kebutuhan pokok manusia itu bisa kita bagi menjadi dua. Kebutuhan pribadi dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan pribadi itu ada yang terkait dengan sandang, papan, dan pangan. Kebutuhan kolektif itu meliputi keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Mari kita simak, mari kita cerna, mari kita renungkan dengan tepat. Kalau kita bicara tentang kebutuhan, apakah kebutuhan manusia tidak terbatas? Jawabannya terbatas. Kalau kita bicara tentang sandang, papan, dan pangan, berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia? Orang memakai baju hanya satu. Orang memakan makanan yang dimakan juga terbatas. Orang katakanlah membutuhkan tempat tinggal juga sama, yang ditempati cuma satu. Ini kalau kita bicara tentang al-hajah al-asasiyah. Lalu pertanyaannya kemudian di mana tidak terbatasnya? Yang tidak terbatas itu bukan kebutuhan, tetapi yang disebut dengan keinginan. Nah, ketika manusia tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, disinilah yang kemudian menjadi masalah. Kebutuhan itu muncul dari dalam dirinya. Sedangkan keinginan itu karena ada rangsangan dari luar. Dan itu muncul karena manusia punya namanya naluri, punya ghariza. Oleh karena itu muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita bicara tentang kebutuhan, apakah itu kebutuhan pribadi, apakah kebutuhan kolektif tadi, yang sifatnya basic need, kebutuhan dasar, semuanya terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas, semuanya terbatas. Dan bisa dipenuhi. Oleh karena itu, Islam kemudian menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali pasti rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah itu tahu di mana mustaqarrah, tempat di mana tempat mustaudaha, dan di mana kuburannya, makam mereka. Allah tahu. Ayat ini sekaligus membantah kalau ada yang mengatakan barang dan jasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tidak. Karena Allah sudah menjamin. Karena itu problem ekonomi bukan karena barang dan jasa tidak terbatas. Dan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Tidak. Problem ekonomi itu muncul disebabkan karena terjadinya kesenjangan yang disebut dengan distribusi. Ini yang menjadi masalah. Ada orang yang karena punya keinginan, punya ambisi, sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Tapi karena dia punya ambisi, dia kumpulkan harta kekayaan yang begitu berlimpah. Tapi dia tidak mau mendistribusikan harta itu kepada orang lain. Karena itu di dalam Islam, pilar sistem ekonomi itu dibangun dengan 3 pilar. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan milkiyah, kepemilikan. Kepemilikan di dalam Islam diatur sedemikian rupa. Ada yang disebut dengan kepemilikan individu. Islam tidak melarang orang memiliki kepemilikan individu. Kita boleh punya rumah, kita boleh punya tanah, kita boleh. Katakanlah misalnya punya barang-barang, boleh. Asalkan dengan cara yang benar. Maka kemudian Islam menetapkan bukan seperti sosialis yang menetapkan kepemilikan itu dengan pembatasan jumlah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan tahdid bil kam, membatasi dengan jumlah. Tidak. Islam itu tidak membatasi kepemilikan dengan jumlah. Komunis atau sosialis melarang orang memiliki barang-barang produktif. Atau kalau dia memiliki sesuatu yang dikonsumsi dibatasi. Islam tidak membatasi dengan cara membatasi jumlahnya. Tetapi dibatasi dengan mekanisme, dengan kaifiyah. Ini yang membedakan Islam dengan sosialis, yang membedakan Islam dengan komunis. Orang Islam boleh kaya tetapi caranya harus benar. Kalau kapitalis, dia tidak membatasi. Sehingga yang berlaku kemudian hukum rimba, siapa yang kuat, yang punya akses kekuasaan, dia bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Dengan asumsi, ini teori yang kemudian mereka anut. Nanti setelah ada namanya trickle, mereka menumpuk kekayaan, maka ada yang namanya down effect. Efek merembes ke bawah.
Padahal kenyataannya selama ini mereka hanya bisa mengumpulkan tetapi mereka tidak bisa membagi. Karena tidak ada yang namanya mekanisme pembagian di dalam sistem kapitalis. Oleh karena itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan itu yang kemudian menimbulkan ketimpangan. Itu yang kemudian menimbulkan kesenjangan sosial. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Islam mengatur kepemilikan selain individu pribadi. Islam mengatur kepemilikan yang disebut dengan milki amah, kepemilikan umum. Apa yang dimaksud dengan kepemilikan umum? Kepemilikan yang tidak boleh tabiatnya itu dikuasai, dimonopoli oleh individu. Contoh, jalan raya tidak boleh dimiliki oleh individu. Listrik, air dengan deposit yang besar tidak boleh dimiliki oleh individu. Maka Rasulullah SAW menyatakan an-nasu wa fi riwayatin al-muslimuna syuraka fi salasin fil ma'i wal qala' wan nar, kata Nabi SAW. Manusia atau dalam satu riwayat yang lain orang Islam sama-sama membutuhkan 3 perkara. Al-ma' air, al-qala' yaitu hutan, dan yang ketiga an-nar, api. Energi, hutan, dan air itu termasuk kepemilikan umum yang tidak boleh dimonopoli. Karena itu listrik misalnya atau tambang misalnya itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Ini termasuk kepemilikan umum. Ketika ini menjadi milik umum, siapa yang kemudian diberi otoritas oleh Islam untuk mengelola kepemilikan tadi? Jawabannya adalah negara. Karena negara ada, negara hadir untuk mengelola semuanya itu. Tidak dilakukan privatisasi. Diserahkan kepada swasta dengan alasan negara tidak mampu mengelola. Dengan alasan negara tidak memiliki dana. Tidak boleh. Ini aturan dalam Islam. Lalu kemudian kepemilikan umum itu ketika dikelola oleh negara. Misalnya negara mengelola minyak. Maka negara ketika mengelola minyak, keuntungannya itu dikembalikan kepada rakyat. Karena itu adalah hak mereka. Negara mengelola listrik, keuntungannya dikembalikan pada rakyat karena itu hak mereka. Begitulah cara Islam mengatur. Sehingga dengan cara begitu, maka ini akan meningkatkan pendapatan, income per kapita rakyat di negara tadi. Selain mereka mendapatkan income melalui pekerjaan pribadi mereka, maka negara dalam tanda petik memberikan subsidi dengan harga yang murah. Listrik murah, minyak murah, jasa-jasa murah. Karena semuanya ditopang oleh pendapatan negara yang besar dikelola untuk kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan milkiyatud daulah, kepemilikan negara. Tanah-tanah yang tidak dikelola secara produktif oleh individu, meskipun individu boleh memiliki tanah, tetapi lebih dari 3 tahun tanah itu tidak dikelola, maka tanah itu diambil oleh negara. Kemudian oleh negara diapakan tanah itu? Tanah itu menjadi milik negara. Mereka yang punya produktivitas tetapi tidak punya lahan, oleh negara bisa diberikan yang disebut dengan iqta'. Tradisi iqta' itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sehingga produktivitas rakyat akan meningkat, terutama mereka yang memiliki usia produktif. Di bidang pertanian, termasuk di bidang industri, di bidang perdagangan. Kalau mereka memiliki produktivitas, ketika mereka memiliki kekurangan modal, maka negara bisa membantu mereka. Sampai dalam perkara private seperti pernikahan, jikalau mereka usia produktif, sanggup menikah, tapi tidak memiliki modal, maka di zaman kekhalifan Islam dahulu, mereka dimodali oleh negara untuk memenuhi hajatnya. Sampai seperti itu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu pilar yang pertama yang disebut dengan kepemilikan. Yang kedua, pilar yang kedua itu yang disebut dengan tasarruful milkiyah. Bagaimana kepemilikan tadi dikelola? Kepemilikan individu wajib dikelola sesuai dengan syariat. Meskipun individu boleh memiliki, tetapi mereka tidak boleh mengelola dengan cara yang haram. Israf, menghambur-hamburkan hartanya, tidak boleh. Kemudian mubadir, israf wa tabdir, sama.
Demikian juga menggunakan hartanya untuk melakukan transaksi-transaksi yang haram. Entah itu di bidang jasa, seperti perjudian, atau misalnya jual beli barang-barang yang haram, minuman keras, narkoba dan sebagainya. Semua ditutup. Tidak boleh. Meskipun itu hartanya sendiri, tapi diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh. Jasa-jasa seperti pelacuran dan sebagainya, semua ditutup. Tidak boleh. Ini terkait dengan bagaimana tasarruful milkiyah, kepemilikan individu tadi dikelola, diatur sedemikian rupa menurut syariat Islam. Dengan begitu maka kekayaan itu akan menjadi produktif. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang terbuang untuk perkara yang percuma. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kekayaan milik umum, bagaimana tasarrufnya, bagaimana pengelolaannya? Negara yang mengelola. Dan negara mengelola ketika itu terkait dengan layanan seperti listrik, kemudian minyak, atau mungkin yang lain, maka itu bisa digunakan untuk kebutuhan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, termasuk juga untuk memberikan subsidi terkait dengan kebutuhan dasar mereka, sandang papan pangan mereka. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau semua itu dikelola oleh negara, kekayaan Indonesia yang begitu berlimpah dikelola oleh negara. Lihat bagaimana tambang emasnya, lihat bagaimana nikelnya, lihat bagaimana misalnya tambang-tambang batu baranya. Negara tidak memiliki kas yang cukup karena kekayaan itu jatuh ke tangan swasta. Akhirnya apa? Ketika negara tidak punya dana, yang dilakukan oleh negara adalah mengambil pajak. Padahal di dalam Islam, pajak itu bukan merupakan sumber pendapatan negara. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang kita mesti paham. Yang ketiga, pilar yang ketiga, selain kepemilikan, kemudian tasarruful milkiyah, dan yang ketiga, itu terkait dengan masalah tauzi' distribusi. Bagaimana distribusi? Maka di dalam politik ekonomi Islam, Islam menetapkan kewajiban negara memastikan setiap rakyat, kepala per kepala, itu harus terjamin kebutuhan pokoknya, sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan, dan kesehatannya. Wajib. Bukan dihitung per keluarga, tapi dihitung per kepala. Dan ini yang nanti akan membedakan cara menghitung dengan menggunakan income per kapita. Dengan cara Islam, bagaimana Islam menghitung bagaimana terjadinya pemerataan itu. Oleh karena itu, masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat dengan konsep tadi, kemudian kita melihat bagaimana kekayaan Islam, bagaimana kekayaan negeri-negeri kaum muslimin yang begitu luar biasa. Masalahnya tinggal ketakwaan penguasanya. Masalahnya tinggal ketakwaan kita ketika kita mendapatkan amanah untuk menjalankan kekuasaan tadi. Makanya Allah menyatakan tadi dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kalau orang itu bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan buka rizki-rizki dari berbagai jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah pentingnya khatib sampaikan. Bahwa seolah-olah ketika kita menghadapi problem, Islam tidak punya solusi. Tidak, Islam punya solusi. 14 abad yang lalu, solusi itu telah diterapkan. Dan bagaimana lihat kemakmuran yang begitu luar biasa di negeri kaum muslimin. Zaman Umar bin Khattab di Hijaz yang sekarang meliputi wilayah Saudi. Bandingkan dengan hari ini, tidak ada mustahik yang berhak menerima zakat. Zaman Umar bin Khattab. Padahal hari ini kita melihat bagaimana Saudi hampir 50% rakyat mereka kesulitan mendapatkan tempat tinggal. Lihatlah bagaimana zaman cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz. Ketika menjadi penguasa hanya dalam waktu 2 tahun, lebih sedikit di zaman kekhalifahan Bani Umayyah. Bukan hanya wilayah Hijaz, tapi seluruh wilayah di bawah naungan kekhalifahan Bani Umayyah. Tidak ada yang berhak untuk menerima zakat. Sehingga zakat itu kemudian dibawa keluar untuk membebaskan para budak ketika itu Eropa masih hidup di dalam zaman perbudakan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa kita tidak melihat, kenapa kita tidak kembali kepada Islam? Padahal Islam sudah jelas memberikan solusi.
Mungkin karena kita tidak tahu. Karena itu khatib punya kewajiban di dalam kesempatan yang mulia ini untuk menyampaikan, untuk menggugurkan hisab khatib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini sudah ada, tinggal kita sampaikan. Selanjutnya kembali kepada kita. Apakah kita mau mengambilnya ataukah tidak? Apakah kita mau menerapkannya ataukah tidak? Jika kita yakin dan kemudian kita terapkan, insya Allah Allah akan mengubah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Dengan kita kembali kepada Allah, dengan kita kembali kepada Rasulullah, dengan kita kembali kepada syariatnya, maka insya Allah Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemuliaan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita di hadapan kita bagaimana problem yang sudah terjadi secara siklik berulang-ulang dan seolah-olah tidak ada solusi. Maka inilah bagi kita orang-orang yang disebut sebagai ulul albab, orang-orang yang memiliki akal, pikiran, dan kewarasan untuk merenungkan mengapa semuanya ini terjadi dan kenapa semuanya ini seolah-olah buntu, tidak ada solusi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Inilah saatnya kita kembali kepada Allah agar kemudian apa yang menjadi kebuntuan-kebuntuan tadi kita bisa lalui, kita bisa pecahkan. Tentu sekali lagi dengan kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan khutbah yang singkat ini kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keteguhan, diberikan kekuatan untuk menyampaikan kebenaran dan kemudian kita diberikan kekuatan dan keteguhan untuk mengamalkan kebenaran tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan langkah, meneguhkan dan mengokohkan langkah kita dan kemudian memberikan jalan yang terbaik untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dan negeri ini, sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu. Narju rahmatak wa nakhsha adabak. Inna adabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma adibil kafaratal ladina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat aslih data bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wa thabbitum ala millati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auzihum ayyufu bi'atika alladhi ahtam alaih wansurum ala aduwika wa aduwihim ilahal haq wa jana minhum. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah.